Tiga derajat manusia dalam beribadah kepada Allah dan juga bermuamalah. Dalam beribadah kepada Allah, Imam Al-Ghazali menyebutkan tingkatan pertama adalah tingkatan orang yang mencapai derajat salim. Namun kaum muslimin ada tingkatan di atasnya yang tentu kita berharap mudah-mudahan kita bisa mencapainya, adalah tingkatan derajat orang yang beruntung, yang rabih, di mana kaum muslimin rahimakumullah, kelompok derajat ketiga dari penghambaan seorang manusia kepada Allah adalah tentu kelompok yang tidak kita inginkan, adalah kelompok orang yang khasir, yang rugi, karena orang ini di masa hidupnya sibuk memikirkan urusan dunia, lupa memikirkan bagaimana dia beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Dari mimbar ini kami Al-Fakir yang bertindak sebagai khatib Jumat dengan penuh kesadaran dalam rangka tawasi bil haq, juga tawasi bis sabr, kami ingatkan kami pribadi secara khusus juga kepada segenap saudara kaum muslimin agar dalam hidup ini kita terus mengoptimalkan amalan mulia berupa ketakwaan. Takwa dalam pengertian takut kepada azab Allah dan ancaman Allah. Juga takwa berupa amalia untuk bisa menjalankan setiap perintah Allah sekuat tenaga kita. Juga kita berupaya sekuat tenaga untuk meninggalkan larangannya. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini Allah terus hadir membimbing hidup kita, sebagaimana Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan hadir untuk membimbing, mengajari kalian semua. Kita pun juga berharap mudah-mudahan dengan takwa yang kita lakukan ini Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah musibah yang mungkin menimpa diri kita, dan kita berharap mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita rizki yang barakah, rizki yang penuh manfaat, dan mudah-mudahan juga rizki yang Allah berikan kita bisa peroleh dari banyak jalan yang tidak disangka-sangka, sebagaimana salah satu janji Allah dalam surat Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan ia jalan keluar dari setiap masalah hidupnya, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, mari kita terus menyempurnakan amalan berupa mensyukuri nikmat Allah. Belajar menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah, utamanya nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga alhamdulillah hari ini di siang ini kita bisa melaksanakan ibadah mulia, ibadah salat Jumat dengan zikir dan amalia-amalia penting di dalamnya, yang mudah-mudahan itu menjadi penyempurna ibadah kita kepada Allah. Dan alhamdulillah pula kita pun juga pada hari ini, di mana kita sekarang memasuki yaitu tasyakuran kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai umat muslim yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa cinta kepada negeri adalah sebagian daripada iman. Hubbul watan minal iman. Maka hendaknya kita bisa menjadikan tasyakuran kemerdekaan ini sebagai momentum untuk kemudian kita terus ikut menjaga negeri ini, melestarikan peninggalan Ibu Pertiwi, dan berkontribusi
sesuai dengan apa profesi yang kita miliki, dan syukur-syukur kita bisa berprestasi mengharumkan nama negeri. Sebab kaum muslimin rahimakumullah, ada maqalul hukama, ada ungkapan bijak dari seorang hukama yang mengambil pesan penting dari seorang kaisar yang pernah menegur orang tua. Kenapa engkau wahai orang tua masih menanam pohon zaitun padahal umur sampean sudah tua? Kemudian orang tua ini menjawab, saya menanam pohon ini untuk saya berikan kepada orang sesudah saya. Qad gharasa man qablana. Jawaban orang tua ini cukup visioner. Orang-orang pendahulu kami telah menanam sesuatu, menanam kebaikan untuk kemudian kita makan. Maka tugas kita, fanawrisu al-an, kita menanam hari ini, liyakula man ba'dana, untuk kemudian bisa dimakan oleh orang-orang sesudah kita. Artinya apa? Mari kita berpikir jauh ke depan bahwa tugas kita hari ini adalah beribadah kepada Allah dan juga menyempurnakan muamalah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan Hujjatul Islam, dalam salah satu kitab beliau Bidayatul Hidayah, beliau menyebutkan 3 kelompok manusia, 3 derajat manusia dalam beribadah kepada Allah dan juga bermuamalah. Dalam beribadah kepada Allah, Imam Al-Ghazali menyebutkan tingkatan pertama adalah tingkatan orang yang mencapai derajat salim, tingkatan orang yang selamat dalam hidupnya. Mereka selamat karena mereka muqtasirun bil faraid wa yatrukul ma'asi. Orang ini melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib, dan orang ini juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, sehingga orang ini memungkinkan dalam hidupnya untuk selamat dari ancaman Allah, selamat dari adab Allah, mungkin juga selamat dari api neraka. Bukankah salah satu tujuan kita dalam hidup adalah kita ingin selamat? Selamat tatkala kita lahir ke dunia, selamat tatkala kita kembali kepada Allah, selamat tatkala kita dibangkitkan dari alam kubur. Namun kaum muslimin, ada tingkatan di atasnya yang tentu kita berharap mudah-mudahan kita bisa mencapainya, adalah tingkatan derajat orang yang beruntung, yang rabih, di mana orang ini berupaya selain melaksanakan yang wajib, orang ini juga melakukan yang sunnah. Mereka melakukan pendekatan al-qurabat ilallah, termasuk juga dengan melakukan amalan-amalan sunnah, sehingga orang ini akan mungkin untuk kemudian menjadi orang yang dicintai oleh Allah, yang dalam hidupnya akan dibimbing oleh Allah. Bukankah Rasulullah menyatakan bahwa Allah menyatakan dalam hadis qudsi, kalau hambaku menjalankan apa yang kuperintahkan, termasuk juga yang sunnah, kemudian aku bisa mencintainya, maka aku akan menjadi pandangannya yang ia memandang dengan pandangan itu. Aku akan menjadi pendengaran orang itu, yang mana dia akan mendengar dengan pendengaran itu. Aku akan menjadi kakinya, yang kakinya melangkah untuk hal-hal yang baik. Intinya, orang ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan betul-betul beruntung dalam hidupnya, termasuk kelompok orang yang rabih, yang faiz, yang menang betul-betul hidupnya, menang dunia, menang akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, kelompok derajat ketiga dari penghambaan seorang manusia kepada Allah adalah tentu kelompok yang tidak kita inginkan, adalah kelompok orang yang khasir, yang rugi, karena orang ini di masa hidupnya sibuk memikirkan urusan dunia, lupa memikirkan bagaimana dia beribadah kepada Allah. Ia tidak sadar bahwa banyaknya nikmat hidup yang orang ini dapatkan betul-betul pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang ini yang wajib ditinggalkan, yang sunnah apalagi, dan orang ini betul-betul merugi dalam hidupnya, rugi dunianya, rugi akhiratnya.
termasuk juga perniagaan mungkin yang pernah ia lakukan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Jemaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang budiman. Kemudian penting juga, selain kita menjadi hamba Allah yang baik, yang menjaga hubungan kita dengan Allah, juga jangan sampai kita mengabaikan hubungan kita dengan sesama, bermuamalah dengan saudara kita, siapapun mereka. Sebab umat Islam selalu memegang ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, termasuk juga ukhuwah yang mereka bangun terus atas dasar persaudaraan. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, dalam bermuamalah Imam Al-Ghazali mengelompokkan manusia menjadi 3 kelompok. Yang pertama, mereka yang mampu mencapai derajat malaikat, bahkan melebihi malaikat. Yunzalu fi manzilati al-malak al-muqarrabin, mencapai derajat malaikat karena orang ini selain memikirkan dirinya, orang ini peduli pada orang lain, orang ini peduli pada orang lemah, bahkan ia terkadang berkorban untuk orang lain, untuk kemaslahatan orang banyak. Malaikat mulia, taat kepada Allah dan menjalankan perintah Allah, karena memang Allah menciptakan malaikat untuk tunduk, patuh kepada Allah dan membantu Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan kita manusia punya nafsu, yang kalau nafsu itu bisa kita setir dengan akal dan hati kita, insya Allah akan menjadikan diri kita mulia, insya Allah mencapai derajat malaikat, bahkan melebihinya. Kaum muslimin rahimakumullah, nampak sulit memang untuk mencapai derajat ini, tapi Imam Al-Ghazali menganjurkan kita agar kita tidak turun kepada derajat sesudahnya, tidak turun kepada manzilah kelompok berikutnya, yaitu manzilatul bahaimi wal jamadat, kelompok orang yang seperti binatang ternak, seperti benda mati, yang hadirnya orang ini tidak mampu memberikan banyak manfaat kepada orang lain, sebab dia banyak berdiam diri. Yang penting dia bisa hidup, yang penting dia kemudian tidak bisa merugikan orang lain, dan orang ini kemanfaatannya tidak banyak untuk kita harapkan. Jemaah salat Jumat yang budiman, yang terakhir dari manzilah derajat orang yang bermuamalah adalah manzilatul aqaribi was su'ban wa manzilatus siba ad-dariyat, yaitu manzilah orang yang seperti kalajengking, seperti ular, seperti binatang buas, yang kehadirannya kita takuti, yang kehadirannya sering membuat orang lain susah. Dan tentu kita tidak berharap kehadiran kita di alam dunia ini, kehadiran kita berada di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang meresahkan orang-orang di sekitar kita. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita gunakan waktu-waktu kita dengan baik, sebab hidup kita hanya 3 hari. Hari kemarin, di mana hari kemarin hakikatnya kita lewati dan tidak akan pernah kembali. Hari ini kita hidup di dalamnya, dan ingat kita tidak akan berlangsung lama hidup kita. Kita singgah di alam dunia ini, dan dunia ini ada yang datang, ada yang pergi, ada yang rahil, namun juga ada orang yang nazil. Dan yang terakhir adalah masa depan, di mana kita tidak pernah tahu bagaimana nanti kita, jadi apa kita, dan termasuk kita mati di mana. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya isilah waktu-waktu kita dengan terus belajar menimba ilmu pengetahuan. Kemudian gunakanlah waktu kita dengan zikir kepada Allah, lewat baca Quran, lewat sholat yang terus kita ilmui. Gunakanlah waktu-waktu kita untuk kemudian kita juga beribadah, membantu orang lain, dan juga kita berharap kita bisa membantu keluarga kita dengan nafkah terbaik yang kita berikan kepada keluarga kita, sehingga kita tidak membuat orang lain susah. Kaum muslimin jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup,
Ada ungkapan Al-Imam Al-Ghazali yang merupakan sebuah asar yang patut kita renungkan. Beliau menyatakan dan beliau mengingatkan kita untuk menjadi orang yang seperti beliau anjurkan. Kun anta indallah khairan nas. Jadilah kamu di sisi Allah sebaik-baiknya manusia menurut Allah. Wa kun anta inda nafsika syarran nas. Jadilah kamu di sisimu sendiri orang yang jelek menurut pandanganmu, sehingga kamu tidak sombong, sehingga kamu tidak merasa bahwa kamu adalah orang yang terbaik. Wa kun anta indan nas rajulan minan nas. Jadilah kamu di sisi manusia satu di antara manusia yang kehadirannya mampu memberikan manfaat, mampu menjadi penerang, mampu memberikan kedamaian bagi sesama. Sehingga kita berharap mudah-mudahan Allah terus bimbing kita menjadi orang yang mulia dalam beribadah kepada Allah, juga sempurna dalam bermuamalah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Walahul asma'ul husna was sifatul ula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadari wa udhunun bi khabar. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala azza wa jalla A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa annal wala'a wal bala'a wal waba wal riba wal zina wal salazil wal mihan وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة وخاصة إخواننا في غزة بفلسطين وعن قريتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وبحولك الذي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullah a'azzu wa ajallu wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.